Halo, kembali lagi dengan saya Gary. Di cerita sebelumnya yang berjudul Lahan Kosong, saya bercerita tentang lingkungan sekitar rumah yang dulu saya tempati. Di cerita kali ini, saya mau menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di rumah itu sendiri. Untuk pengingat kembali, rumah saya berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Pondok Bambu. Rumah kami adalah rumah yang cukup sederhana, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Rumah ini mempunyai 2 lantai. Lantai bawah mempunyai 3 kamar, yaitu kamar orang tua saya, kamar saya dengan abang saya, dan kamar kosong yang kita gunakan sebagai gudang. Dan lantai 2 dipakai untuk kamar pembantu beserta jemuran. Kamar mandi terletak satu di kamar orang tua saya dan ada satu lagi berada berhadapan dengan gudang. Sebagai gambaran denah rumah ini, ketika kita masuk langsung ruang tamu atau ruang TV, di depannya ada lorong kecil yang menghubungkan antara kamar orang tua dengan kamar saya. Di lorong tersebut juga terdapat ruang makan, dan jika kita menyelusuri lorong itu akan mengarah ke dapur. Ada juga kamar mandi belakang dan gudang dan juga tangga untuk menuju ke lantai 2. Kejadian kedua yang saya alami terjadi saat sore hari. Di hari itu saya lupa waktu itu hari apa, sedang libur atau tidak, tapi yang saya ingat ibu saya sedang ada di rumah. Sore itu sekitar jam 4-an, saya sedang menonton TV sendiri di ruang tamu. Abang saya berada di kamar mandi yang terletak di kamar orang tua, dan ibu saya juga sedang berada di kamar tersebut. Kamar orang tua saya mempunyai pintu yang mempunyai pegas, jadi itu seperti pintu yang mungkin banyak ada di mall kali ya, yang jadi kalau dibuka sedikit berat, tapi kalau dibiarkan pintu itu terbuka akan tertutup dengan sendirinya secara perlahan. Dan pintu itu selalu berbunyi kalau dibuka, layaknya seperti pintu tua. Kalau dibuka pasti kan ada suara derikan pintunya. Jadi kalau misalnya ada orang keluar masuk pasti kedengeran. Jadi saat saya sedang asyik menonton, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar orang tua saya yang terbuka, dan saya melihat ada sosok yang melintas keluar dari pintu menuju lorong dan ke arah dapur. Dengan santainya bergegas saya berdiri dan mengikuti sosok tersebut dari belakang. Saya pikir abang saya sudah selesai mandi. Lalu saya panggil namanya, "Dit." Karena abang saya namanya adalah Adit. Tapi sosok tersebut tetap jalan ke arah dapur dan belok ke arah gudang tanpa menggubris. Saya pun sempat mengikuti sosok tersebut beberapa langkah dari belakang. Tapi karena merasa heran, saya terhenti. Karena masih sore, lampu di lorong tersebut memang belum dinyalakan. Jadi yang saya lihat adalah sosok siluet hitam yang berjalan ke arah gudang. Untuk memastikan, saya akhirnya masuk ke kamar orang tua saya dan ibu saya sedang berkaca di dalam sana. Lalu sontak saya bertanya, "Mah, Adit barusan keluar?" Dengan heran ibu saya pun menjawab, "Enggak, Adit masih mandi tuh." Pas banget ibu saya menjawab itu, dari kamar mandi terdengar suara orang sedang mandi dong. Saya pun terdiam beberapa detik dan lalu bertanya ke ibu saya, "Terus yang tadi keluar tuh siapa?" Orang Gary lihat ada orang, sempat ngikutin juga dari belakang soalnya. Ibu pun menjawab, "Gak ada yang keluar kamar." Saat itu juga saya keluar kamar, langsung lari, nyalain semua lampu yang ada di dalam rumah, dan lari ke depan teras rumah. Bertahun-tahun misteri sosok tersebut belum terungkap. Sampai suatu hari bibi pembantu saya pun bercerita. Jadi dulu saat bibi saya baru masuk bekerja di rumah kami, dia saat itu sedang mencuci piring di dapur.
Tiba-tiba saat lagi mencuci, rak piring itu bergetar kencang dengan sendirinya. Tidak ada gempa, tidak ada apapun yang menggoyang rak tersebut. Terus terdengar suara teriakan yang tidak jelas asal muasalnya dari mana. Dan saat saya masih bayi, entah mengapa kata bibi saya selalu mau main di gudang sambil menyeret-nyeret guling saya. Katanya sih seperti ada yang mengajak main. Dan kalian tahu ternyata sosok yang suka menampakkan dirinya di gudang adalah sosok wanita memakai baju putih dengan rambut panjang mekar yang menutupi wajahnya. Ya, kalian pasti tahu ciri-cirinya itu makhluk apa ya. Jadi mungkin yang saya lihat itu adalah Miss K. Tapi ternyata pengalaman misteri saya tidak berakhir di situ. Tahun berganti, tidak terasa saya lulus SD dan akan memasuki bangku SMP. Pada tahun 99, kami satu keluarga memutuskan untuk pindah rumah ke daerah Bekasi. Rumah ini terletak di komplek elit dan baru dibangun. Rumah baru ini memiliki 2 lantai, tapi jauh lebih besar daripada rumah sebelumnya. Awal pindah ke rumah ini, kejadian aneh yang saya alami tidak pernah ekstrim. Paling hanya sebatas sedang menonton TV, tiba-tiba TV mati sendiri, padahal remote-nya jauh di mana dan tidak ada yang mencet. Dan yang paling sering itu bibi saya seperti ada yang memanggil, memakai suara siapapun, entah itu suara ibu saya atau bapak saya. Dan sampai sekarang kejadian itu masih suka terjadi. Tapi saking terbiasanya mungkin kita ya udahlah. Lalu bertahun-tahun kejadian yang terjadi hanya sebatas itu saja sampai saya pun lulus SMA dan kuliah dan akhirnya mulai bekerja. Sampai ada pun kejadian yang hampir serupa terjadi, sangat mirip dengan kejadian di rumah lama. Saat itu pagi hari saya sedang bersiap untuk bekerja. Kalau saya bekerja itu saya selalu berangkat jam 7 pagi. Jadi saat saya turun dari lantai 2 ke bawah, dari tangga itu saya bisa melihat ke arah dapur karena ada jendela di sana. Di dapur itu selain ada peralatan masak, kami juga menyimpan mesin cuci. Jadi waktu saya turun, saya melihat di dapur itu ada ibu saya sedang memakai daster motif berwarna merah. Itu posisinya lagi membelakangi saya dan seperti sedang merogoh-rogoh sesuatu di belakang mesin cuci. Saya nggak tahu sih dia lagi ngapain. Mungkin pikir saya mengambil baju kotor untuk dimasukkan ke mesin cuci. Lalu saya pergi ke belakang sebentar untuk mengambil sepatu. Dan saat saya kembali, tiba-tiba ibu saya keluar dari kamarnya. Sontak saya pun bertanya, "Mama dari dapur?" Beliau pun menjawab, "Enggak, Mama baru keluar dari kamar." Lalu saya terdiam dan melihat ke arah dapur, memang sosok tersebut sudah tidak ada. Dan yang bikin saya kaget, ibu saya memakai daster berwarna biru, sedangkan yang tadi itu berwarna merah. Saya diam dan berpikir, yang tadi itu siapa? Padahal kalau dilihat dari posturnya dan rambutnya, itu sekilas mirip dengan ibu saya. Dan tidak mungkin itu bibi karena berbeda sekali. Saya pun lekas bertanya kepada bibi, dan dia pun menjawab, "Nggak ada siapa-siapa tadi di dapur." Saat itu pun saya langsung berpikir, aduh,
Pagi-pagi udah kecelek aja sama yang begituan. Ada satu lagi, itu kejadian yang sejauh ini paling ekstrim yang pernah saya alami. Kejadian ini menyebabkan saya sakit selama kurang lebih setengah tahun lamanya. Jadi saya dan abang saya, kami memiliki kamar masing-masing di rumah ini. Tapi for some reason abang saya suka tidur di kamar saya, karena memang di kamar saya ada bed saya yang saya pakai itu adalah tipe bed yang 2-in-1. Tapi bukan double decker ya. Ini tipe bed yang bisa dimasukin gitu ke kolong kalau sedang tidak terpakai. Posisi bed kami menghadap pintu. Saya tidur di pojok kiri dan bed abang saya persis di sebelahnya. Saat itu saya sedang tidur terlelap, dan begitu terbangun, otomatis pandangan saya menuju ke arah pintu. Dan kalian tahu apa yang saya lihat. Di situ saya melihat tepat di seberang abang saya tidur. Saya melihat ada sosok wanita menggunakan kebaya dengan rambut dicepol, sedang berjalan ke arah abang saya. Dia tidak melayang seperti yang biasanya kita tahu, tapi berjalan. Saya tahu dia berjalan dan bisa memastikan kalau dia berjalan, karena walaupun saya nggak melihat kakinya, tapi kalau kita berjalan, setiap langkah kaki pasti badan kita akan naik turun. Nah, ini sama, badannya naik turun seperti berjalan. Dan sosok yang saya lihat tersebut itu terlihat sangat nyata, senyata-nyatanya seperti melihat orang. Dalam hati saya langsung berteriak, "Itu siapa?" Berkali-kali saya berteriak seperti itu, dan saya tuh nggak bisa bergerak, nggak bisa berkedip, badan saya kaku, suara pun nggak bisa keluar. Yang saat itu yang hanya bisa saya lakukan cuma menjerit di dalam hati, membaca ayat apapun yang terlintas saat itu, dan mata saya itu terpaku banget sama sosok tersebut. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngelirik sana sini, cuman ngeliatin makhluk itu. Mata saya hanya bisa melihat dia melangkah dengan gerakan yang sangat pelan. Gerakannya itu aneh sih, gimana ya, pelannya tuh kayak gemulai. Pokoknya pelan, nggak normal, nggak kayak seperti kita bergerak. Saya melihat dia berjalan 1 langkah, 2 langkah, dan di langkah kedua dia berhenti. Sosok ini berhenti sesaat setelah langkah kedua, dan tiba-tiba dia memutar lehernya dan melihat ke arah saya. Raut mukanya itu datar, tidak mempunyai ekspresi. Di sekeliling matanya hitam. Saya tidak bisa sama sekali melihat bola matanya, tapi saya tahu dia sedang melihat saya. Kami saling bertatapan sekiranya beberapa detik, yang saat kejadian itu berlangsung terasa seperti lama sekali. Tidak beberapa lama setelah kami saling bertatapan, sosok ini menghilang dari bawah badan ke kepala, seperti gimana menjelaskannya ya, seperti asap juga tidak, tapi seperti transparan aja sih dari bawah ke atas kepala. Dan saat dia menghilang, saat itu pun juga saya bisa bergerak. Saya langsung melihat jam, dan jam menunjukkan pukul jam 5:30 pagi. Jadi waktu saya melihat itu memang keadaan di luar itu mulai terang sedikit.
Jadi mungkin itu begitu saya melihat sosok ini, memang warnanya itu pucat-pucat biru gitu kali ya, jadi karena cahaya dari luar juga. Nah, tidak lama setelah dia menghilang, abang saya pun yang tertidur terbangun untuk buang air kecil. Tapi karena saya shock banget saat itu, saya pun tidak berkata apa-apa. Baru kali itu banget saya melihat sosok dengan sangat jelas dan melihat bagaimana dia menghilang. Di hari itu pun keadaan saya langsung drop. Saya sakit demam dan batuk yang sangat gatal. Dan saya baru berani menceritakan ke keluarga saat saya sakit. Tanggapan mereka ya percaya tidak percaya akan apa yang telah terjadi. Setelah beberapa hari demam saya sembuh, akan tetapi batuk ini tak kunjung sembuh. Batuk ini tuh sangatlah gatal. Sampai berbulan-bulan batuk ini tak kunjung sembuh juga. Saya periksa ke dokter beberapa kali dan dokter pun menyatakan tidak ada yang salah pada tubuh saya. Tapi ya wallahu alam, di saat itu saya diharuskan untuk pergi juga untuk keluar negeri untuk mengurusi beberapa hal pasca kuliah. Dan saat itu pula batuk mulai berangsur-angsur hilang dan akhirnya sembuh. Mungkin sekian dulu cerita tentang rumah yang dulu dan sekarang saya tempati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita panjang saya. Mohon maaf jika kurang jelas atau kurang seram. Next time insya Allah saya mau bercerita tentang pengalaman saya tinggal di rumah ini setelah menikah dan mempunyai anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.